Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak yang salih dan salihah? Alhamdulillah, jika kabar kalian dalam keadaan baik. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak yang salih dan salihah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Nah, apa yang kalian sudah ketahui tentang Asmaul Husna? Oke, apa artinya Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik bagi Allah, ya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Nah, insyaallah yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini ada 4, ya, yang kita akan pelajari Asmaul Husnanya. Nah, yang pertama yaitu As-Samad. Nah, apa arti As-Samad? As-Samad adalah artinya yang menjadi tumpuan, ya, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk, ya. Allah memiliki, ya, Asmaul Husna As-Samad, yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, ya, ayat berapa? Ayat 2. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita, ya, sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, maka kita hanya boleh meminta kepada Sang Khalik, ya, yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jika kita memohon pertolongan kepada selain Allah, maka perbuatan itu disebut dengan syirik, ya. Kita menduakan Allah, maka Allah tidak menyukai itu, bahkan Allah murka terhadap perbuatan tersebut, ya. Jadi semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Ia butuh makan, ya. Jadi kita itu butuh makan, butuh tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Nah, semua itu bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, ya, memohon segala sesuatu hanya kepada Allah. Allah menjadi tempat tumpuan para makhluknya. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah jika memiliki masalah. Jadi segala sesuatu, ya, hal yang kita butuhkan, ya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muqtadir, ya. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Apa arti Al-Muqtadir? Artinya adalah yang maha kuasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta semua isinya, karena Allah adalah yang menciptakan alam ini, ya. Jadi semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ada beberapa contoh, ya, yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bentuk kekuasaan Allah adalah terjadinya pergantian antara siang dan malam, ya. Jadi itu terjadi atas kehendak Allah. Allah yang mengaturnya, ya, bukan terjadi
atas terjadi sendiri ya. Jadi ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadinya musim ya. Di dunia ini ada beberapa musim ya, di antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Nah, itu adalah salah satu juga bentuk kekuasaan Allah ya. Allah itu berkuasa ya. Kemudian apalagi terjadinya bencana alam ya. Nah, bencana yang terjadi di dunia ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kekuasaan Allah tidak terbatas ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat ke-43. Apa bunyinya? Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, lalu kami azab mereka sebagian azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Jadi firman Allah ini menegaskan bahwa Allah maha kuasa untuk memberikan balasan bagi orang-orang yang berdusta ya. Jadi para pendusta itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Apa balasan bagi orang-orang berdusta? Yaitu azab bagi mereka ya, yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu Al-Muqtadir ya. Al-Muqaddim. Selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Apa itu arti Al-Muqaddim? Artinya adalah yang maha mendahului ya. Allah adalah yang maha terdahulu ya. Berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Nah, segala yang ada di dunia ini ada permulaannya ya. Berbeda dengan Allah ya. Allah itu ada ya sebelum adanya alam semesta ya. Allah itu awal ya, dan Allah itu kekal. Allah itu yang pertama, dan Allah itu tidak akan pernah binasa, itu kekal selama-lamanya. Nah, bentuk kekuasaan Allah, Allah Al-Muqaddim ya. Allah Maha Kuasa, berbeda dengan makhluk ya. Kalau makhluk itu ada permulaannya ya. Seperti proses tumbuhan ya, diawali dari biji ya, dari benih, kemudian dia menjadi kecambah, kemudian tumbuh pohon kecil, kemudian menjadi pohon besar, kemudian berbuah dan sebagainya ya. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah ya. Nah, demikian juga manusia juga ada pertumbuhannya ya, mulai dari rahim, dalam kandungan ibu kalian, kemudian kalian dilahirkan, kemudian proses menjadi pertumbuhan mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa, kemudian tua ya. Nah, itu adalah bentuk salah satu Allah berikan contoh kepada kita bahwasanya makhluk adalah tidak dapat ya menyamai sifat Allah. Nah, yang berikutnya adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Jadi Allah itu kekal ya. Allah itu tidak akan binasa. Allah Al-Baqi yang artinya berarti Allah itu maha kekal, abadi dan tidak pernah rusak ya. Berbeda dengan kita makhluknya
ya. Semua makhluk akan mengalami namanya kematian. Nah, alam semesta ini juga nanti akan mengalami kehancuran. Satu-satunya yang kekal dan abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha, "Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa." Sungguhnya kami telah memberi kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal, ya, zatnya. Nah, jadi Allah itu kekal, ya. Allah tidak akan pernah binasa, ya, berbeda dengan makhluk. Makhluk ciptaan Allah itu akan mengalami namanya kematian, kehancuran, ya, tapi kalau Allah kekal selama-lamanya. Nah, alhamdulillah, sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa kita senantiasa perbanyak amal sholih, ya, sebagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oke. Baiklah, Bapak cukupkan sampai sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.